Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19 lebih 16 menit guys. Atau di sekitaran jam 7 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Rabu tanggal 14 Mei guys. Dan malam ini tuh gak ada news guys. Jadi nanti kita tradingnya santai-santai aja guys. Dan seperti biasa di sini kita trading bakalan menggunakan teknik OMOS guys. Entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys. Tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, jadi kita coba mapping dan kita analisa dulu guys. Di sini untuk analisanya, pergerakan market di tadi pagi di sesi Asia turun ke bawah guys. Dia mantul di area support di sini guys. Ini ada area support, dia mantul, terus dia naik lagi ke atas, pullback, dan di sini di sesi Eropa pergerakan market turun lagi ke bawah guys. Dan di sini pergerakan market mencoba ngebreak area support di sini guys. Di sini kita coba tandai area SNR di time frame H1-nya dulu guys. Pertama kita coba tandai area SBR di sini guys, atau area support become resistant di area sini. Terus kita coba tandai area support bawahnya. Dan di sini kita coba tandai area resisten atasnya guys. Oke, di sini kita sudah mapping di time frame H1. Kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 kita coba tandai area open marketnya dulu guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle merah itu guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita ambil di candle merah ini guys. Terus di sini kita coba cari area support terdekatnya guys. Untuk area support terdekatnya kita ambil di candle merah ini. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area base dan area SNR di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan malam ini guys, seperti biasa di sini kita bisa menggunakan setup OMOS, break pullback entry, ataupun nyolong start, ataupun kita bisa menggunakan setup bouncing guys. Di sini untuk setupnya guys, di sini kalau pergerakan market mampu ngebreak area support di sini guys, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya nanti naik ke atas, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Jadi sangat simpel sekali guys untuk setupnya. Dan di sini kita bisa ambil setup nyolong start. Kita lihat struktur market di time frame M5 dan kita lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base-nya guys.
Dan untuk setup bouncingnya guys, untuk setup bouncingnya di sini kita bisa menggunakan setup bouncing ketika pergerakan marketnya nanti naik ke atas dan menyentuh area resisten di sini guys. Kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing di area sini guys. Ketika pergerakan marketnya nanti naik ke atas, menyentuh area resisten di sini guys, atau area resisten di time frame 1 di sini, kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Untuk setup bouncingnya, jadi sangat simpel sekali guys. Jadi di sini tinggal kita tuh guys pergerakan marketnya, apakah pergerakan marketnya bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini kita bakalan menggunakan setup Omus break pullback entry atau kita bisa menggunakan setup nyolong start guys, atau nanti kita bakalan menggunakan setup bouncing guys. Oke, tinggal kita tuh guys. Oke guys, di sini saya coba entry sell guys menggunakan lot 0,1 guys atau lot 0,10. Di sini saya coba entry sell guys. Sebenarnya entry sell saya ini agak sedikit terburu-buru guys. Harusnya kita dapat di area sini, tapi malah kita dapatnya di area sini guys. Dan di sini seperti biasa, di sini saya pasang SL di 30 pip dan take profitnya ada di 60 pip guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry sell guys? Sebenarnya kalau kita lihat di time frame M15, pergerakan market di time frame M15 ini satu candle ini belum jadi guys sebenarnya. Tapi di sini saya coba spekulasi untuk ambil setup sell langsung karena saya lihat di time frame M5 gerakan market di sini di time frame M5 di sini kan mampu ngebreak area support di sini guys. Makanya di sini ketika dia pullback saya coba ambil setup sell guys di area sini guys. Jadi saya di sini menggunakan setup break pullback entry di time frame M5 guys. Di sini tinggal kita tunggu apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke. Oke guys, alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini kalau kita lihat untuk riwayatnya guys, di sini kita profit di sekitaran 991.000. Kepotong komisinya 11.000 dan profit bersihnya ada di sekitaran 979.000 guys. Alhamdulillah di sini kita trading sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 1 jam kita bisa profit hampir 1 jutaan guys. Dan kalau kita bahas lagi guys tentang tradingan yang tadi ya guys. Jadi di sini tadi tuh saya trading menggunakan teknik Omus, tapi saya menggunakan time frame M5 guys, bukan M15. Di sini kita coba buka sejarah trading dulu guys. Oke, jadi di sini tadi saya entry itu di area sini guys. Di area sini dan TP-nya tuh di area sini guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry sell guys? Karena di sini tuh saya lihat dari struktur market di time frame M5 guys. Ketika dia di sini koreksi, breakout turun ke bawah, terus di sini dia pullback dan sempat koreksi di area sini guys. Terus setelah itu pergerakan market langsung turun drop ke bawah guys. Dan di sini ketika dia pullback guys, saya coba ambil setup sell langsung di area sini guys. Saya coba ambil setup sell ketika dia pullback dan alhamdulillah setelah itu pergerakan marketnya ini langsung turun drop ke bawah mengenai take profit kita guys.
Jadi di sini saya trading menggunakan teknik OMOS tapi di time frame M5 guys, bukan di time frame M15. Dan di sini kalau kita lihat pergerakan marketnya sangat agresif sekali untuk turun ke bawah guys. Di sini kalau tadi kita gak pasang TP mungkin kita sudah profit lebih banyak lagi guys. Jadi sebenarnya untuk teknik OMOS guys, kalian itu bisa entry menggunakan time frame M5 ataupun M15 guys. Jadi selain kalian menggunakan time frame M15, kalian bisa entry itu menggunakan time frame M5 guys. Tapi untuk akhir-akhir ini saya lebih suka entry itu di time frame M5 guys, bukan di time frame M15. Karena kalau di time frame M5 itu kita bisa ambil setup nyolong start guys. Jadi kita gak perlu nunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys di time frame M15. Jadi kita gak perlu nunggu pergerakan marketnya breakout dulu. Kita bisa ambil setup nyolong start itu di time frame M5 guys. Jadi untuk akhir-akhir ini tuh saya lebih suka entry itu di time frame M5 guys, bukan di time frame M15. Tapi untuk mappingnya guys, untuk mapping area base tetap saya menggunakan time frame M15 guys. Untuk area mappingnya, untuk mappingnya itu tetap untuk SNR-nya di time frame H1 dan untuk area base-nya itu di time frame M15 guys. Tapi untuk entry-nya guys, saya lebih suka menggunakan time frame M5 guys, bukan time frame M15. Karena kalau M15 itu kadang kita suka telat guys. Contoh seperti ini ya. Di sini dia breakout tapi di sini dia gak pullback guys. Di sini dia langsung turun drop ke bawah guys. Jadi akhir-akhir ini tuh time frame M15 itu jarang sekali dia pullback ya, sekalinya dia turun ya turun drop ke bawah ya. Makanya di sini saya lebih suka entry itu menggunakan time frame M5 guys. Karena kalau kita lihat di time frame M5 itu kita bisa ambil setup nyolong start guys. Sebenarnya kan di sini tuh kita bisa ambil setup nyolong start guys ketika dia turun ke bawah, ngeretest area support di sini dia mantul, terus di sini tuh dia meretest guys. Tadi itu kalau kita agresif guys, kita bisa ambil setup sell langsung di area sini guys. Karena di sini kan dia sudah pernah retest dan area support di sini kan sudah tidak fresh guys. Otomatis retestan kedua di sini tuh bakalan gampang sekali untuk ditembus guys. Dan contohnya seperti ini, ketika dia turun, mantul, terus retestan kedua, di sini dia sangat mudah sekali untuk menembusnya guys. Karena area base di sini atau area support di sini tuh sudah pernah retest guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.005.000 guys. Kita trading sangat cepat sekali guys, gak nyampe 1 jam kita bisa profit di sekitaran 1 jutaan guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.